dan semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban untuk bisa bertemu dengan Wamendikbud, maka silahkan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu. Ya, kita akan datang secara pakai suara toa mungkin. Karena kalau cuma begini mereka nggak dengar. Sore hari ini kita berangkat dengan dugaan yang sangat positif. Kita berangkat dengan husnuzon, ya, bahwa sesuai dengan janji kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Dayat. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur, ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR, ya, dan kami sempat akan langsung keluar tadi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, makasih Mas Michael, dan Pak Anang PPID sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu. Katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura itu SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya, ini katanya, ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua, nggak usah kecewa, ya, sama kekecewaannya dengan saya di dalam, kami di dalam, tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan tadi di dalam. Dan kami sudah minta berkas itu, tapi mungkin harus kita minta dengan Pak Jahmada tadi, kita harus minta dengan kita hadirkan di persidangan. Jadi di PT UN, ya, atau nanti melalui Pak Subhan, itu juga ya Pak Subhan yang sedang berjuang juga untuk menggugat Gibran. Dan yang paling menarik adalah konon tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Inses ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. 2 tahun. Faktanya dia tercatat di Kemendikbud ini itu juga hanya setahun di situ. Jadi itu pun sudah nggak cocok. Lebih faktanya lagi dari Pak yang ada di Sydney, ya, mengatakan Pak Iksan Katonde, Pak Iksan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney, ya gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan, maupun dengan teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di sana. Ya, nanti moga-moga ada orang, mungkin Bang Respon mau ke Singapura ya, gitu. Untuk ngecek kalau ke MPSM misalnya. Kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat, ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Tadi kita sudah melihat bagaimana penyampaian oleh Rismon dan Prof. Surya terkait masalah ijazah Gibran, kawan-kawan. Dan sayang sekali dia sangat kecewa pada
Myanmar yang telah memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan keinginan mereka ya. Dan tentunya kawan-kawan, di situ seharusnya orang tim Roy Suryo ini menyadari bahwasannya sesuatu hal yang tidak benar tidak akan dilanjutkan atau juga dibelai dimanapun. Dan bagus sekali tanggapannya dari Menwa ini terkait masalah membantu dalam menjelaskan kepada publik terkait ijazah Ibran Raka Buming Raka sekarang yang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya itu kita lihat tadi bagaimana reaksi oleh Rismon dan Roy tidak terima dan juga akan mengancam menggerakkan massa. Dan tentunya itu kalau kita lihat tindakan dari Bang Rismon ini sangat tidak baik untuk dipertontonkan kepada publik, karena kan melakukan pengancaman yang tidak sesuai dengan keinginan atau yang dikehendakinya terhadap kesaksian-kesaksian yang ingin dia lanjutkan dan juga yang dia perjuangkan selama ini kawan-kawan. Dan bagaimana menurut kawan-kawan, berikan pendapatnya di bawah kolom komentar.